Momen par anulir gol Mohamed Salah ke gawang Chelsea. Chelsea dan Liverpool berbagi poin pada laga pekan pertama Premier League 2023-2024, Minggu, 13 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat. Kedua tim bermain imbang 1-1 di Stamford Bridge. Liverpool mampu mencetak gol lebih dahulu. Luis Diaz menjebol gawang Chelsea saat pertandingan memasuki menit ke-18. Chelsea lantas bisa menyamakan kedudukan sebelum babak pertama usai. The Blues membuat skor menjadi 1-1 lewat gol Axel Disasi di menit ke-37. Liverpool sempat mencetak gol pada menit ke-29 melalui Mohamed Salah. Tapi gol ini dianulir wasit karena offside setelah melalui penilaian VAR. Hasil ini membuat Chelsea berada di peringkat ke-10 klasemen Premier League 2023-2024 dengan koleksi 1 poin. Liverpool berada satu streak di bawahnya dengan jumlah poin yang sama. Momen par anulir gol Ben Chilwell ke gawang Liverpool. Chelsea sempat mencetak gol pada menit ke-37 melalui Ben Chilwell. Tapi gol ini dianulir wasit karena offside setelah melalui penilaian VAR. Terkuak alasan Harry Kane mau menerima pinangan Bayern Munchen, raih gelar sebanyak-banyaknya. Harry Kane telah mengungkapkan di balik alasan mengapa dirinya memilih Bayern Munchen sebagai pelabuhan karir selanjutnya. Kapten timnas Inggris itu menyebutkan kans meraih gelar lebih banyak adalah faktor utama yang membuatnya luluh. Pemain berusia 30 tahun bergabung dengan nominal transfer mencapai 100 juta euro plus tambahan, melakukan debutnya hanya beberapa jam kemudian sebagai pemain pengganti pada babak kedua dalam kekalahan Bayern 0-3 dari RB Leipzig di Piala Super Jerman. Meskipun memiliki rekor mencetak gol yang luar biasa, ia gagal meraih gelar domestik maupun internasional selama 19 tahun berseragam The Lily Whites. Dalam karir saya ingin terus berkembang, mendorong diri saya sendiri dan melihat sejauh mana hal tersebut dapat membawa saya. Pada akhirnya saya adalah seorang profesional dan saya selalu mendorong diri saya sendiri hingga batasnya, ujar Kane. Romelu Lukaku mengejek seluruh fans Inter Milan, klaim legenda sepak bola Italia. Lukaku pernah menjadi anak emas bagi loyalis Inter, tetapi sekarang ia mungkin menjadi pemain yang paling dibenci. Lukaku menjadi target kritik Alessandro Altobelli sembari mendorong Inter Milan untuk merekrut mantan pemain West Ham United, Marco Arnautovic. Setelah memilih untuk bernegosiasi dengan Juventus musim panas ini ketika Inter berusaha mendatangkannya dari Chelsea, Lukaku kini menjadi sorotan di Italia. Dzeko mendapatkan tawaran bagus di Turki dan Lukaku tidak layak dibicarakan, dia mengejek seluruh fanbase Inter. Semua fans Italia, karena ada cara dan sarana untuk mencapai tujuan Anda. Setelah membuat keputusan untuk mengejar Arnautovic, Inter dilaporkan telah menaikkan tawaran mereka kepada Bologna, dengan mengatakan bahwa mereka siap untuk membayar sekitar 8 juta euro. Rossoblu akan menyetujui transaksi senilai total 10 juta euro. Sementara Lukaku masih belum memiliki tujuan yang pasti dengan tenggat transfer yang semakin dekat. Rumor mengenai Lukaku telah mereda dalam beberapa pekan terakhir, dengan pemain asal Belgia itu sepertinya akan tetap bertahan di Chelsea, dengan kepindahan Dusan Vlahovic dari Juventus yang kian tak pasti. Xavi frustasi Barcelona ditahan imbang Getafe, ini memalukan. Pelatih Barcelona, Xavi tampak kesal bukan kepalang setelah timnya mengawali musim baru La Liga 2023-24 dengan hasil imbang saat menghadapi Getafe. Ia menyoroti permainan kasar yang diperagakan oleh sang lawan membuat para pemainnya gagal mengembangkan permainan. Blaugrana memulai usaha mempertahankan gelar La Liga mereka dengan hasil imbang 0-0. Bermain di Coliseum Alfonso Perez, Senin, 14 Agustus 2023 dini hari WIB, kedua tim bermain dengan 10 pemain dalam pertandingan yang berlangsung keras. Pemain sayap Barca, Raphinha, diusir keluar lapangan karena menyikut di babak pertama dan pemain Getafe, Jaime Mata, diusir dari lapangan di awal babak kedua karena menerima 2 kartu kuning dari wasit. Tak hanya itu, Xavi sendiri mendapatkan kartu merah buntut aksi protesnya di pinggir lapangan saat Barcelona yang ia pimpin berjuang untuk mencari gol kemenangan di menit-menit akhir. Namun, seperti musim lalu, mereka mengawali musim domestik mereka dengan hasil imbang tanpa gol. Tim asal Katalan telah gagal mencetak gol dalam 3 kunjungan sebelumnya ke Coliseum Alfonso Perez dan Getafe telah membuat Barcelona kesulitan sejak awal pertandingan. Xavi mengeluhkan panjangnya rumput di Getafe musim lalu, mengatakan bahwa hal tersebut merusak tontonan pertandingan, dan kali ini adalah pelanggaran yang berulang-ulang yang mengganggu ritme permainan sang juara bertahan.
Eder Militao cedera semusim, Real Madrid tak minat datangkan bek tengah baru. Los Blancos dikabarkan tidak berniat untuk mencari bek tengah baru menyusul cederanya Eder Militao baru-baru ini. Setelah mendapat kabar buruk tentang cederanya Thibaut Courtois, Real Madrid kembali mengalami mimpi buruk. Bek reguler mereka Eder Militao mengalami cedera ACL dalam kemenangan 2-0 Los Blancos atas Athletic Bilbao pada Hornada pertama La Liga, Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Sama seperti Courtois, Militao dikabarkan akan menjalani operasi dalam waktu dekat dan membutuhkan waktu paling tidak 6-9 bulan untuk menjalani pemulihan. Hal tersebut akan membuat Madrid harus menambal lini belakang mereka. Setelah dilaporkan tinggal selangkah lagi meminjam ke Pak Arrizabalaga dari Chelsea untuk menggantikan Courtois, Madrid justru tidak berniat untuk mencari pengganti Militao, klaim Diario AS. Carlo Ancelotti dan petinggi klub meyakini Antonio Rudiger dan Nacho Fernandes bisa menjadi andalan mereka di musim ini, dan mereka lebih memilih untuk memainkan pemain dari akademi atau menggeser pemain tim utama untuk bermain di posisi bek tengah. Madrid telah mengeluarkan pernyataan tentang cederanya Militao, dengan pemain internasional Brasil itu bakal menjalani operasi dalam beberapa hari ke depan. Bek Bayern Munich Benjamin Pavard ngebet gabung Manchester United. Bek Bayern Munich Benjamin Pavard sangat ingin bergabung dengan Manchester United asuhan Erik ten Hag musim panas ini. Benjamin Pavard mengungkapkan keinginan kuatnya untuk bergabung dengan Manchester United. Tetapi, kedua klub saat ini masih belum sepakat untuk biaya transfer, membuat kemungkinan kepindahan sang bek semakin kecil menurut Sky Sports. Pemain internasional Prancis, yang bisa bermain sebagai bek kanan dan bek tengah, memiliki sisa 1 tahun dalam kontraknya saat ini dan diperkirakan dipatok dengan biaya antara 30 pound sampai 35 juta pound. Transfer tersebut bergantung pada masa depan Harry Maguire, yang saat ini sedang dalam pembicaraan dengan West Ham. Bayern ingin menggantikan Pavard dengan bintang Manchester City Kyle Walker, tetapi dia tidak tertarik untuk hijrah dari Manchester. United juga menjajaki opsi lain di pasar seperti Djibril Todibo dari Nice. Menurut laporan yang sama, diskusi telah dilakukan dengan pewakilan Todibo. Pavard akan terus berlatih bersama Bayern sambil menunggu masa depannya diselesaikan. Dulu diboyong 1 triliun, Aymeric Laporte mau pulang ke Bilbao setelah di Manchester City lebih sering jadi pajangan. Salah satu bek termahal dalam sejarah sepak bola itu mulai tak kerasan di Manchester City karena jadi pilihan kedua, dan kini membidik pulang ke Bilbao. Bek Manchester City Aymeric Laporte menyimpan rencana untuk meninggalkan Etihad Stadium di bursa transfer musim panas ini setelah dirinya lebih sering dijadikan pilihan kedua di barisan belakang skuad Pep Guardiola. Pemain internasional Spanyol itu disebut-sebut berniat pulang ke klub yang membesarkan namanya dulu, Athletic Bilbao. Menurut Marca, bek berusia 27 tahun itu menyambut dengan tangan terbuka peluang mudik ke Bilbao dan menanti dengan antusias transfer ini terwujud di musim panas sekarang. Manchester City sendiri tak keberatan melepas Laporte, meski dulu mereka mendatangkan sang bek sentral dengan harga yang tak main-main. Pada 2018 lalu, Man City berani menebus Laporte senilai 1 triliun rupiah, menjadikan dia bek kedua termahal dunia saat itu hanya kalah dari Virgil van Dijk ketika gabung ke Liverpool dari Southampton. Sayangnya, bukan perkara mudah bagi Bilbao memulangkan Laporte. Meski hampir pasti harga Laporte menurun drastis di bursa transfer kali ini, diyakini harga jualnya tak bakal sanggup dipenuhi pihak Bilbao. Musim lalu, Laporte hanya mengukir 12 penampilan di Liga Primer Inggris. Erik ten Hag ke Maguire. Kalau di timnas bisa jadi bek terbaik, Mbokya di Man United juga harusnya gacor. Ten Hag akui tak pernah mengesampingkan Maguire, tapi dia juga meminta agar sang bek mereplikasi penampilan gacor dia ketika di timnas untuk MU. Menir Erik ten Hag mendorong bek Harry Maguire untuk tampil sama gacornya ketika dia berseragam timnas Inggris saat bermain untuk Manchester United. Ten Hag menegaskan, dirinya sama sekali tak mendesak ex-bintang Leicester City itu enyah dari Old Trafford, tetapi dia harus membuktikan bahwa dirinya adalah bek berkualitas sebagaimana yang ditunjukkan dia saat bertugas untuk The Three Lions. Maguire santer dispekulasikan bakal angkat kaki dari Theatre of Dreams di bursa transfer musim panas ini, dengan West Ham United digadang-gadang bakal jadi destinasi berikutnya sang defender. Ten Hag memberi pilihan bahwa jika Maguire merasa dirinya tidak cukup memiliki kepercayaan diri untuk kembali tampil buat Man United, lebih baik dirinya memang mencari klub baru. Tapi bukan berarti Ten Hag mengusirnya.
Duit Arab Saudi bikin Roberto Mancini tinggalkan timnas Italia. Roberto Mancini memutuskan untuk mundur dari kursi pelatih timnas Italia. Apa yang dilakukan Mancini disinyalir ada kaitannya dengan tawaran mewah untuk melatih timnas Arab Saudi. Mancini harusnya masih bertugas memimpin timnas Italia pada ajang Euro 2024 lalu. Dia akan memimpin Gli Azzurri untuk bisa mempertahankan gelar juara yang diraih pada edisi 2020 lalu. Namun, Mancini membuat keputusan yang cukup mengejutkan dengan mundur dari jabatannya. Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC telah menerima pengunduran diri Roberto Mancini dari jabatan pelatih timnas Italia yang diterima kemarin malam, tulis rilis resmi FIGC pada Minggu 13 Agustus 2023. Lantas, apa yang membuat Mancini mundur dari jabatannya sebagai pelatih timnas Italia? Roberto Mancini dilaporkan tidak akan menganggur untuk waktu yang lama. Usai meninggalkan kursi pelatih timnas Italia, mantan manajer Manchester City juga diprediksi akan segera dilantik sebagai pelatih timnas Arab Saudi. Jurnalis Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa duit besar dari Arab Saudi telah ditawarkan pada Mancini. Mancini mendapat tawaran dengan nilai 18 juta euro per tahun PSSI-nya Arab Saudi. Mancini akan mendapatkan kontrak berdurasi 3 tahun. Jadi, Mancini akan mengantongi 54 juta euro jika merampungkan kontraknya sebagai pelatih timnas Arab Saudi. Sebagai perbandingan, Mancini mendapat gaji pada kisaran 3 juta euro per tahun sebagai pelatih timnas Italia. Kursi pelatih timnas Arab Saudi saat ini sedang kosong. Hervé Renard, yang mampu membawa Arab Saudi mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022, dipecat dari posisi pelatih pada Maret 2023 lalu. Hervé Renard dipecat setelah Arab Saudi kalah pada 4 laga beruntun. Pria 54 tahun itu sudah bekerja sebagai pelatih Arab Saudi sejak 2019. Setelah dipecat, Hervé Renard tercatat sebagai pelatih timnas wanita Prancis. Posisi Hervé Renard akan digantikan Mancini, seperti yang diwartakan oleh beberapa media di Italia.